Wah, 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 benar-benar luar biasa penampilan skuad Garuda. Pertandingan Timnas Indonesia lawan China Taipei baru saja usai. Apakah janji Patrick Kluivert sudah terpenuhi? Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, ada apa ini? Tiba-tiba Simon Tahamata marah-marah. Apakah ini ada kaitannya dengan kualitas Timnas Indonesia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia lawan China Taipei, janji Patrick Kluivert dipenuhi. Pertandingan big match di FIFA Matchday akhirnya usai. Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan laga FIFA Matchday melawan Chinese Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Jumat malam, 5 September 2025. Suasana Surabaya yang bergemuruh benar-benar menjadi saksi bagaimana skuad Garuda tampil penuh semangat. Hasil akhir pertandingan bisa kalian lihat langsung di thumbnail video ini. Namun yang menarik, pada menit ke-22, Timnas Indonesia berhasil menggetarkan gawang lawan hingga membuat kedudukan menjadi 2-0. Gol cepat itu seolah menjadi bukti nyata dari apa yang disampaikan Patrick Kluivert sebelum pertandingan, bahwa ia sudah menyiapkan kejutan untuk para pendukung. Sejak awal laga terlihat jelas bahwa Indonesia tampil dengan determinasi tinggi. Patrick Kluivert yang baru beberapa bulan menukangi Garuda Nusantara kembali menunjukkan racikan strategi yang berani. Meski Chinese Taipei hanya berperingkat 172 FIFA, Kluivert menekankan bahwa timnas tidak boleh meremehkan lawan. Instruksi itu terbukti berjalan dengan baik. Kekompakan tim, perpindahan bola cepat, hingga keberanian menekan sejak menit awal membuat Garuda tampil sangat dominan. Sorotan lain dalam pertandingan ini tentu mengarah pada hadirnya beberapa wajah baru di skuad Garuda. Nama-nama seperti Mauro Zylstra, Miliano Jonathans, hingga pemain muda Adrian Wibowo sudah mulai mendapat tempat dalam rencana jangka panjang Patrick Kluivert. Meski tidak semua langsung diturunkan sejak menit awal, keberadaan mereka memberi sinyal kuat bahwa regenerasi timnas sedang berjalan. Kehadiran pemain-pemain anyar ini juga menambah semangat kompetisi sehat di dalam skuad, sekaligus membuat pola permainan Indonesia lebih kaya opsi di masa depan. Dari sektor pertahanan, duet antara Eliano Randers, Jordi Amat, dan Rizky Ridho mampu membuat lini belakang kokoh. Sementara, Shane Patinama dan Nathan Choe Aon berperan penting dalam menjaga keseimbangan serangan dan bertahan. Kombinasi pemain senior dan pemain baru inilah yang membuat publik percaya bahwa Garuda kini berada di jalur yang tepat untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Patrick Kluivert sendiri sebelum pertandingan sudah menegaskan bahwa semangat tim adalah kunci utama. Ia bahkan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia akan melihat sesuatu yang berbeda. Dan benar saja, sejak babak pertama dimulai tekanan demi tekanan dilancarkan. Serangan sayap yang cepat, kombinasi umpan pendek yang rapi, serta keberanian individu seperti Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri dalam menusuk pertahanan lawan membuat permainan Garuda begitu enak ditonton. Momen gol pada menit ke-22 menjadi titik balik suasana stadion. Sorak-sorai supporter yang memadati Gelora Bung Tomo terdengar membahana. Atmosfer itu benar-benar membakar semangat pemain untuk terus menekan. Meski pertandingan masih berlangsung ketat, momentum awal itu menjadi bukti bahwa timnas Indonesia bisa tampil konsisten sesuai arahan pelatih. Lebih dari sekedar hasil pertandingan, laga melawan Chinese Taipei ini adalah bagian penting dari perjalanan panjang menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan ataupun hasil apapun dalam pertandingan ini tidak akan mengurangi optimisme publik. Sebab, Garuda Nusantara sudah menunjukkan kesiapan mental dan kualitas permainan untuk menghadapi lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak nantinya. Dengan modal penampilan yang solid, publik Indonesia kini boleh bermimpi lebih tinggi. Apapun hasil laga melawan Chinese Taipei, pesan yang tersampaikan jelas, Timnas Indonesia siap membantai lawan di ronde keempat kualifikasi. Kejutan yang dijanjikan Kluivert sudah terlihat dan semua itu hanya bagian awal dari perjalanan besar menuju Piala Dunia 2026. Kini giliran kalian sebagai penonton dan pencinta sepak bola tanah air untuk menilai. Bagaimana menurut kalian performa Timnas Indonesia malam ini? Apakah kejutan Patrick Kluivert sudah sesuai harapan? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Simon Tahamata kritik keras pemain Timnas Indonesia.
Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Taiwan baru saja berakhir dan memberikan warna tersendiri bagi para pencinta sepak bola tanah air. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada Jumat 5 September 2025 ini menjadi bagian dari agenda FIFA Matchday. Hasil dan permainan yang ditunjukkan Garuda Nusantara diharapkan bisa menjadi modal penting dalam persiapan menghadapi lawan berat di babak kualifikasi Piala Dunia ronde keempat, yakni Arab Saudi dan Irak. Publik tentu berharap performa tim terus berkembang, terlebih setelah perjalanan panjang hingga mampu mencapai level yang belum pernah diraih sebelumnya. Meski demikian, sorotan sebelum pertandingan ini justru datang dari luar lapangan. Kepala pemandu bakat Timnas Indonesia, Simon Tahamata, melontarkan kritik keras kepada salah satu pemain naturalisasi, Meijos Hilgers. Kritik ini muncul lantaran Hilgers yang sejatinya masuk dalam daftar 27 pemain pilihan Patrick Kluivert tiba-tiba meminta izin untuk tidak bergabung bersama skuad Garuda. Alasan yang dikemukakan adalah terkait proses perpindahan klub yang sedang ia urus, sehingga membuatnya absen dalam 2 laga uji coba melawan Taiwan dan Lebanon. Keputusan ini sontak menimbulkan perbincangan hangat. Pasalnya, Hilgers sebelumnya dikabarkan sedang bernegosiasi dengan klub Prancis, namun gagal mencapai kesepakatan hingga jendela transfer Eropa ditutup pada 1 September 2025. Meski demikian, peluangnya masih terbuka di beberapa liga lain seperti Turki, Portugal, dan Belgia. Situasi inilah yang membuatnya memilih fokus menyelesaikan urusan pribadi ketimbang hadir membela timnas Indonesia. Namun, Simon Tahamata menilai langkah tersebut tidak tepat. Ia menegaskan bahwa membela tim nasional bukanlah perkara sepele yang bisa dinegosiasikan dengan urusan klub. Bagi Simon, komitmen seorang pemain seharusnya totalitas ketika sudah bersedia menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kritik tersebut dilontarkan karena Simon merasa ketidakhadiran Hilgers cukup merugikan, terlebih di saat Kluivert sedang berusaha membangun kekompakan tim jelang menghadapi laga besar di ronde berikutnya. Timnas Indonesia memiliki hak untuk memanggil setiap pemain yang sudah berstatus warga negara Indonesia. Tidak boleh ada sikap setengah hati, tegas Simon. Ia mengingatkan bahwa panggilan dari tim nasional merupakan kehormatan besar dan bukan sekedar agenda formalitas. Menurutnya, jika Hilgers benar-benar ingin berkarir bersama Garuda, seharusnya ia rela mengorbankan kepentingan pribadi. Lebih lanjut, Simon juga mengingatkan bahwa membela tim nasional adalah sebuah pilihan hidup. Dibutuhkan keberanian, keteguhan, dan totalitas dalam menjalaninya. Ia menekankan, keputusan seorang pemain bukan hanya berdampak bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga, bangsa, dan penggemar sepak bola Indonesia yang selalu memberikan dukungan. Jika ingin bermain di sini, lakukanlah dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah, ungkapnya. Kritik Simon ini pun menjadi bahan diskusi hangat usai pertandingan melawan Taiwan. Meski Garuda Nusantara berhasil menunjukkan performa menjanjikan, sorotan terhadap sikap Hilgers tidak bisa begitu saja hilang. Apalagi publik tentu ingin melihat timnas tampil dengan kekuatan penuh menghadapi tantangan besar melawan Arab Saudi dan Irak di ronde keempat. Kehadiran pemain-pemain keturunan yang merumput di Eropa jelas diharapkan, namun komitmen mereka dalam membela Indonesia juga menjadi pertanyaan besar. Kini pertanyaan yang menggantung di benak banyak orang adalah apakah kritik keras Simon Tahamata ini akan menggugah kesadaran Meijos Hilgers dan pemain lain yang berada di situasi serupa. Apakah mereka benar-benar siap menaruh kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi? Ataukah fenomena ini akan terus berulang di setiap pemanggilan timnas Indonesia? Laga melawan Taiwan telah usai, namun kisah di balik panggilan pemain Garuda masih terus bergulir. Kini, bola ada di tangan para pemain untuk menunjukkan kesungguhan mereka. Bagaimana menurut Anda? Apakah kritik Simon Tahamata terhadap Meijos Hilgers sudah tepat? Ataukah Hilgers punya alasan kuat untuk mendahulukan urusan klub? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Simon Tahamata berani kritik PSSI. Erick Thohir sampai tak mau berkomentar. Benar-benar di luar dugaan, Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia, Simon Tahamata, yang selama ini dikenal loyal dan menjadi bagian penting dalam tim kepelatihan terbaik Garuda Nusantara, tiba-tiba melontarkan kritik keras kepada PSSI. Kritik yang disampaikannya jelang laga Timnas Indonesia melawan Taiwan itu, sampai membuat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak bisa banyak bicara. Bahkan, publik menilai Erick akhir-akhir ini jarang terlihat memberikan update terkait skuad Timnas Indonesia ataupun menyapa para pemain secara langsung di ruang ganti setelah pertandingan. Situasi ini semakin memperkuat kesan bahwa kritik Simon bukan sekadar angin lalu.
Dalam pernyataannya, Simon Tahamata menyoroti kebijakan PSSI terkait pemilihan kandang pertandingan. Menurutnya, laga-laga besar, khususnya turnamen resmi seperti kualifikasi Piala Asia U23 2026, seharusnya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta, bukan di luar ibu kota. Simon menyayangkan keputusan federasi yang memilih Stadion Gelora Delta Sidoarjo sebagai arena pertandingan grup J, tempat timnas U23 Indonesia berhadapan dengan Makau, Korea Selatan, dan Laos. Kritikan ini muncul setelah Simon menyaksikan laga perdana timnas U23 melawan Laos melalui layar kaca. Pertandingan tersebut memang berakhir imbang 0-0. Namun, bukan hasil di lapangan yang membuat Simon bereaksi keras. Ia justru menyoroti minimnya jumlah penonton yang hadir di stadion. Baginya, atmosfer dukungan supporter adalah bagian penting dari sepak bola modern. Ketika laga digelar di Jakarta, stadion selalu penuh sesak, berbeda dengan pemandangan di Sidoarjo yang kursinya terlihat banyak kosong. Lihat, kita harus bermain di GBK. Itu rumah kita. Di televisi saya melihat stadion tidak penuh. Sementara jika di Jakarta, tiket selalu habis. Atmosfernya luar biasa. Dukungan masyarakat Indonesia terhadap pemain juga sangat mengagumkan, ungkap Simon dengan nada kecewa. Simon bahkan membandingkan situasi Indonesia dengan Belanda. Menurutnya, timnas Belanda tidak pernah berpindah-pindah stadion sesuka hati. Mereka selalu bermain di Amsterdam atau Rotterdam, dan tidak pernah bermain di Eindhoven meskipun PSV adalah klub besar. Itu adalah prinsip. Timnas punya rumah, dan itu tidak boleh diabaikan, tambahnya. Kritikan Simon ini seakan menampar PSSI yang belakangan memang sering memilih lokasi pertandingan di luar Jakarta. Sebelumnya, turnamen kemerdekaan juga digelar di Sumatera Utara. Simon menegaskan menggelar laga uji coba di luar Jakarta bukan masalah. Justru bisa menjadi bentuk pendekatan dengan masyarakat daerah. Namun, untuk laga resmi dan besar, keputusan itu jelas keliru. Mainkan laga besar di GBK. Laga persahabatan bisa diadakan di Bali, Medan, atau kota lain. Itu tidak masalah. Namun untuk turnamen resmi, tetaplah di Jakarta, ujarnya tegas. Kritikan keras Simon ini membuat banyak pihak terkejut. Pasalnya, ia dikenal sebagai sosok yang jarang berkonflik di publik. Bahkan, kritikan tersebut disebut-sebut berpotensi membuat posisinya dalam tim kepelatihan terancam. Namun, Simon tampak tidak gentar. Ia justru menegaskan bahwa kritiknya dilontarkan demi kebaikan timnas Indonesia ke depan. Menariknya, Erick Thohir hingga saat ini belum memberikan jawaban resmi terkait kritik Simon. Erick yang biasanya aktif membagikan informasi seputar skuad timnas Indonesia di media sosial, justru terlihat lebih pasif. Bahkan, kehadirannya di ruang ganti untuk mendampingi pemain setelah laga pun jarang terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini membuat publik semakin bertanya-tanya, apakah kritik Simon ada benarnya dan memang sedang terjadi perbedaan pandangan di internal PSSI. Kini sorotan publik tidak hanya tertuju pada hasil laga timnas Indonesia, tetapi juga pada dinamika di balik layar federasi. Kritik keras Simon ini menjadi bahan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Apakah PSSI akan mendengarkan suara Simon untuk kembali memfokuskan laga besar di Jakarta atau justru mengabaikannya? Bagaimana menurut Anda? Apakah kritik Simon Tahamata kepada PSSI sudah tepat atau justru terlalu berlebihan? Apakah Erick Thohir harus segera merespon agar tidak menimbulkan spekulasi lebih luas? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.